Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan nomor massa dan nomor atom. Nah, jadi biasanya unsur-unsur di dalam tabel periodik. Nah, di sini Ibu kasih dua contoh ya. Nah, ini salah satu kartu unsur. Jadi yang di atas ini namanya helium, yang di bawah namanya ferum atau besi. Nah, jadi biasanya secara umum lambang unsur itu disimbolkan dengan X, lalu ada A dan Z. Terkadang dibuat dengan ini A, ini Z. Nah, di sini X itu sebagai lambang unsur dan A itu nomor atom dan Z itu adalah nomor massa. Nah, jadi prinsipnya nomor atom itu pasti akan selalu rendah dari nomor massa dan tidak ada nomor atom yang sama karena itu menjadi ciri khas dari masing-masing unsur. Nah, jadi contoh di sini ada He dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Nah, jadi di sini helium H dan E ini menjadi simbol atau lambang unsur. Nah, itu diambil dari namanya helium. Jadi, biasanya diambil dari satu huruf atau dua. Nah, kalau dia dua huruf, maka huruf keduanya itu kecil. Kalau dia satu huruf, misalnya di sini Ibu buat contoh soal ada C. Nah, maka hanya C saja dengan huruf besar. Nah, jadi yang 2 ini adalah nomor atom, yang 4 ini adalah nomor massa. Oke, jadi paham ya? Jadi kalau di sini Ibu membuat contoh ada 3 unsur, ada karbon atau C. Nah, ketika pertanyaan pertama, tentukan nomor atom dan nomor massa, maka kita bisa menentukan dari bagaimana bentuk ya. Bentuk dari lambang unsur dengan seperti yang ada secara umum dengan contoh. Jadi kalau di sini C, nah di bawah itu ingat prinsipnya adalah yang kecil itu adalah nomor atom, yang besar adalah nomor massa. Maka di sini nomor atom Ibu singkat menjadi Na itu adalah 6 dan nomor massanya menjadi 12. Nah, begitu juga dengan dua unsur lainnya. Jadi Na memiliki nomor atom berapa? Ya, 11 dan nomor massanya 23. Nah, kalau Cl berarti nomor atomnya sebesar ya 17 dan nomor massanya sebanyak 35. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak Ibu. Nah, lalu di bawahnya Ibu katakan di sini bahwasannya Z atau nomor massa itu adalah kemarin kita sudah belajar terkait partikel ya. Partikel yang ada di atom itu ada 3, ada proton, ada elektron, ada neutron. Nah, kalau proton ingat P itu adalah positif. Nah, N itu netral. Berarti kalau dia proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Kalau neutron itu netral. Kalau elektron berarti negatif. Nah, jadi di sini nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, sedangkan nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dengan jumlah proton itu akan sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi ketika di contoh soal ada unsur karbon yang jumlah atomnya itu adalah nomor atomnya adalah 6.
Maka di sini jumlah proton berarti jumlahnya adalah 6. Maka jumlah elektronnya sama dengan 6 dengan jumlah neutron, karena nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron, berarti ini nomor massa dikurang dengan nomor atom, atau bisa kita buat rumusnya menjadi nomor massa dikurang dengan jumlah proton. Maka menjadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, ini kebetulan sama ya, jumlah seluruh partikel dalam unsur. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan nomor massa dan nomor atom. Nah, jadi biasanya unsur-unsur di dalam tabel periodik. Nah, di sini Ibu kasih 2 contoh ya. Nah, ini salah satu kartu unsur. Jadi yang di atas ini namanya helium, yang di bawah namanya ferum atau besi. Nah, jadi biasanya secara umum lambang unsur itu disimbolkan dengan X, lalu ada A dan Z. Terkadang dibuat dengan ini A, ini Z. Nah, di sini X itu sebagai lambang unsur dan A itu nomor atom dan Z itu adalah nomor massa. Nah, jadi prinsipnya nomor atom itu pasti akan selalu rendah dari nomor massa dan tidak ada nomor atom yang sama karena itu menjadi ciri khas dari masing-masing unsur. Nah, jadi contoh di sini ada He dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Nah, jadi di sini helium, H dan E ini menjadi simbol atau lambang unsur. Nah, itu diambil dari namanya helium. Jadi biasanya diambil dari satu huruf atau 2. Nah, kalau dia 2 huruf maka huruf keduanya itu kecil. Kalau dia 1 huruf, misalnya di sini Ibu buat contoh soal ada C. Nah, maka hanya C saja dengan huruf besar. Nah, jadi yang 2 ini adalah nomor atom, yang 4 ini adalah nomor massa. Oke, jadi paham ya? Jadi kalau di sini Ibu membuat contoh ada 3 unsur, ada karbon atau C. Nah, ketika pertanyaan pertama, tentukan nomor atom dan nomor massa, maka kita bisa menentukan dari bagaimana bentuk ya. Bentuk dari lambang unsur dengan seperti yang ada secara umum dengan contoh. Jadi kalau di sini C, nah di bawah itu ingat prinsipnya adalah yang kecil itu adalah nomor atom, yang besar adalah nomor massa. Maka di sini nomor atom Ibu singkat menjadi Na itu adalah 6 dan nomor massanya menjadi 12. Nah, begitu juga dengan 2 unsur lainnya. Jadi Na memiliki nomor atom berapa? Ya, 11 dan nomor massanya 23. Nah, kalau Cl berarti nomor atomnya sebesar ya 17 dan nomor massanya sebanyak 35. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak Ibu. Nah, lalu di bawahnya Ibu katakan di sini bahwasannya Z atau nomor massa itu adalah kemarin kita sudah belajar terkait partikel ya. Partikel yang ada di atom itu ada 3, ada proton, ada elektron, ada neutron. Nah, kalau proton ingat P itu adalah positif.
Nah, N itu netral. Berarti kalau dia proton itu adalah partikel yang bermuatan positif. Kalau neutron itu netral. Kalau elektron berarti negatif. Nah, jadi di sini nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, sedangkan nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dengan jumlah proton itu akan dengan sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi ketika di contoh soal ada unsur karbon yang jumlah atomnya itu adalah nomor atomnya adalah 6, maka di sini jumlah proton berarti jumlahnya adalah 6. Maka jumlah elektronnya sama dengan 6 dengan jumlah neutron karena nomor massa itu adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron, berarti ini nomor massa dikurang dengan nomor atom, atau bisa kita buat rumusnya menjadi nomor massa dikurang dengan jumlah proton, maka menjadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, ini kebetulan sama ya jumlah seluruh partikel dalam unsur C. Nah, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya. Berarti kalau Na, maka jumlah protonnya itu sama dengan 11, ya benar, jumlah elektronnya juga 11. Nah, jumlah neutronnya berarti 23 dikurang 11, maka sama dengan 12. Begitu juga dengan si Cl atau klor. Maka jumlah protonnya adalah 17. Jumlah elektronnya juga 17. Dan jumlah neutronnya 35 dikurang 17, maka sama dengan 18. Oke, sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.